Selamat pagi. Pagi, Pak. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Sudah bersih? Di sekitarnya, di bawah meja? Sudah? Sudah, baik. Kita akan lanjutkan materi kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjutkan materi, kita akan berdoa karena kita sebagai umat beragama. Maka sebelum kita mulai kegiatan belajar kita berdoa yang akan dipimpin oleh siswi Carolina ya. Silakan Carol. Om Swastiastu. Kami silakan mendengarkan dalam tujuh perintah doa sebelum belajar. Ya Tuhan, kami pada hari ini kami mau memulai kegiatan belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat berguna bagi kami. Om Santi Om. Terima kasih ya kepada siswi atas nama Carolina yang sudah membawa kita dalam doa ya. Sebelumnya kita absen dulu ya. Ada yang minta hadir lagi? Enggak ada. Hadir semua ya. Siap. Ini Bapak panggil satu persatu ya. Cecilia, Hadir Pak. Renalda, Hadir, Pak. Carolina, Hadir Pak. Alvin, Hadir Pak. Tristan, Hadir, Pak. hadir semua ya. Baik, kalau hadir semua, kita akan sebelum kita lanjutkan ke materi, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Coba tolong dengarkan baik-baik. Yang pertama, melalui proses pengamatan peserta didik dapat menjelaskan pengertian Weda sebagai bagian dari Weda Semerti ya. Yang kedua, melalui proses pengamatan peserta didik dapat menguraikan bagian-bagian kitab Weda. Yang ketiga, melalui diskusi dan penelusuran peserta didik dapat menguraikan kedudukan Weda dalam kitab Weda. Yang keempat, melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menguraikan isi masing-masing kitab Weda dengan tepat. 5. Melalui diskusi dan pendidikan peserta didik dapat menemukan pesan-pesan moral dalam kitab-kitab Weda ya. 6. Melalui metode bermain peran peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai positif cerita Parakowa, Mahabharata dan Ramayana. Itu adalah tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini. Nah di sini sebelum kita lanjutkan ke materi, mungkin Bapak ada pertanyaan ya, pertanyaan pematik namanya ya, pertanyaan pematik. Tahukah kalian bagaimana kitab Weda diturunkan? Tahu nggak? Bagaimana kitab Weda, kitab Upaweda diturunkan? Menjawab. Yang kedua, tahukah kalian kitab Weda bagian dari Weda? Ya? Itu dua pertanyaan. Siapa yang sudah bisa menjawab, jawab seadanya ya, semampunya. Silakan, apa yang ada di materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita Bapak ke pertanyaan tadi, kita nyanyi dulu ya. Sudah berjadilah apa enggak lagunya? Apa ya? Baik, sebelum kita lanjut ke materi untuk pembukaan biar lebih semangat ya, kita nyanyi dulu. Ini lagu merupakan salah satu lagu wajib kita, yaitu Garuda Pancasila ya. Jadi hitungan ketiga kita mulai ya. 1,
1, 2, 3. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih ya. Itu adalah salah satu lagu apa itu? Lagu wajib yang perlu kita nyanyikan ya, dan perlu kita hafal. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan tadi ya. Barangkali kalian sudah tahukah kalian bagaimana kitab Weda diturunkan? Apakah kemarin pun sudah Bapak sampaikan Weda itu diturunkan melalui para resi-resi, dewa-dewa, dan Weda kemarin mempelajari tentang apa? Silakan kalian mencari jawabannya. Yang kedua ya, tahukah kalian kitab Weda bagian dari Weda? Ya? Bisa lihat? Sudah lihat? Silakan jawab seadanya, semampunya, sebisanya. Mengapa Bapak Weda disebut sebagai tuntunan hidup? Pada saat kita seperti ini, misalnya seorang guru memberikan apa ini kepada kalian? Ilmu pengetahuan. Kalau Bapak Weda kemarin dia mempelajari apa? Coba lihat. Dia mempelajari tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Jadi seorang guru pada saat dia berbicara di depan itu, dia memberikan ilmu pengetahuan kepada siswanya atau muridnya. Kalian awalnya dari yang tidak tahu jadi tahu, dari yang tidak bisa jadi bisa, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti. Itu ya. Kenapa kita mempelajari Bapak Weda? Karena ini memang sesuai dan tepat untuk kita pelajari pada saat ini ya. Karena di saat ini kalian perlu mempelajari tentang ilmu pengetahuan. Baik, kalau mau kita ke materi ya. Kita ke materi. Baik, kalau belum kita mulai, kita sama-sama mengucapkan salam mengenai umat kita ya, sesuai yang sudah tercantum. Saya sama-sama. Om Swastiastu, Sabi selamat di manaka, salam hidup dari nama melempang. Baik, kita akan lanjutkan ke materi ya. Terus salam pemirsa kita sudah. Nah ini ya, jadi materi kita pada pagi hari ini kita akan mempelajari lagi tentang apa itu? Upah Weda. Sebelum kita lanjutkan, barangkali kalian tahu ya, tahu apa itu arti Upah Weda? Mengarah ke pengertian daripada Upah Weda ya. Pengertian Upah Weda. Upah Weda merupakan weda semati yang dapat diartikan sebagai weda yang lebih kecil dan merupakan kelompok kedua setelah Wedaga ya. Nah, secara etimologi Upah Weda terdiri dari kata apa tadi? Upah dan Weda. Upah tadi apa pengertiannya? Dekat atau sekitar. Weda pengetahuan.
tadi terdiri dari dua kata ya, upa dan weda. Jadi upa tadi dekat atau sekitar. Kalau weda tadi pengetahuan atau ilmu pengetahuan ya. Ya tadi sudah disampaikan kita ya bagian-bagian upa weda. Bagian upa weda tadi ada 6 tadi ya sudah disebutkan. Jadi yang kita bahas yang pertama itu tentang Istihadah. Istihadah tadi terdiri dari 2 ekor ya, kitab-kitab, yaitu ada kitab Ramayana dan Mahabharata. Kitab Mahabharata disusun oleh Maharishi, biasa terdiri dari 18 parwa dan pada umumnya dikenal dengan Astadasa Parwa ya. Astadasa Parwa. Pertama tadi Adi Parwa ya, yang kedua Sabha Parwa, yang ketiga Wana Parwa, yang keempat Widata Parwa, yang kelima Udjuga Parwa, 6 Bisma Parwa, 7 Durna Parwa, 8 Karma Parwa, 9 Surya Parwa, 10 Sautika Parwa, 11 Tit Parwa, 12 Santi Parwa, 13 Anusasana Parwa, ke-14 Aswa Menetika Parwa, ke-15 Asrama Wasika Parwa, ke-16 Masalah Parwa, ke-17 Mahakastanika Parwa, yang ke-18 dan terakhir Sargaru Ana Parwa. Itu adalah ke-18 parwa yang ada di Mahabharata ya. Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, ada pertanyaan itu? Tidak ada ya, sudah semuanya itu ya. Kurati apa artinya? Zaman kuno dan anak. Berarti mengatakan, jadi dapat disimpulkan bahwa Purana itu berarti apa? Sejarah kuno dan juga berarti cerita kuno. Isi Purana menceritakan tentang dewa-dewa, resi-resi, istilah raja-raja dan perkembangan kerajaan hidup pada masa lalu ya. Di sini kenapa kita perlu mempelajari kerajaan-kerajaan atau peristiwa-peristiwa pada zaman dulu, supaya kita tahu ya apa yang terjadi pada zaman dulu. Walaupun kita belum tahu ya, karena kita mempelajarinya akhirnya kita jadi tahu. Nah di sini tadi Pura tadi zaman kuno dan anak tadi mengatakan ya. Jadi kita itu harus mengatakan sesuatu itu yang sebenarnya ya. Kalau kita tidak, kita sampai di mana tadi? Sampai atas sastra. Setelah atas sastra, kita akan mempelajari apa itu? Ayurveda ya. Ayurveda adalah paweda dari Veda yang menjelaskan tentang ilmu pengobatan. Nah di sini kita pada zaman dulu ada nggak dokter atau bidan perawat, ada nggak? Nggak ada. Kalau kita pada zaman dulu kita menggunakan apa itu? Tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, itu bisa kita gunakan untuk obat. Nah, dalam kitab Ayurveda dijelaskan pula ilmu tentang kesehatan jiwa dan jasmani, di samping pengetahuan tentang jenis-jenis tumbuhan yang dapat dipergunakan sebagai obat tadi ya. Baik, kalau jelas kita lanjut materinya dulu ya. Apa itu? Kodifikasi kitab Veda atau nama lainnya apa? Bagan ya, atau struktur. Tapi di sini yang kita pelajari adalah kodifikasi tentang kitab Veda. Jadi apa artinya? Seperti itu. Bagian yang pertama, mantra samhita atau Veda
Samita itu terdiri dari berapa itu? Pak, yang pertama apa? Rigveda, Samaveda, Yajurveda dan Atharva Veda. Terus yang keduanya ada kitab Brahmana, Upanishad dan apa itu? Aranyaka. Baik, kalau mengerti, Bapak akan menyimpulkan dari materi kita hari ini. Nah, ini untuk umpan baliknya ya. Seperti materi kita minggu kemarin, karena minggu kemarin masih jawabannya belum sempurna ya. Nah, ini silakan dijawab dari apa yang ada itu, dari pertanyaan yang ada. Silakan. Waktunya Bapak kasih 3 soal ya. 3 soal kurang lebih 15 menit. Silakan. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Dikumpulkan jalannya berapapun nilainya. Ya, itu. Ya. Udah semua ya? Udah semua. Baik. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini ya, Bapak akan tanya, ini harus dijawab. Apa bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa? Yang harus dijawab. Tentang Upaweda ya. Ya, ya. Kedua, pengalaman berapa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Pengalaman berapa? Ya, jadi kalian sudah mengetahui bagian-bagian daripada Upaweda. Selanjutnya, apa kesulitan yang kalian temui dalam pembelajaran hari ini? Kesulitan? Ya, jawab. Kesulitan apa yang kalian temui dalam pembelajaran kita hari ini? Karunia mana? Kesulitan dalam menjawab soal. Kenapa sulit? Sudah dipelajari. Bagian verifikasinya. Ya. Jadi terjawab semuanya? Atau tidak terjawab semua? Jawab semua. Terus yang selanjutnya, apa yang kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Apa? Belajar yang lihat dan dipelajari lagi di rumah. Kalau apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah tidak dipelajari lagi di rumah, maka kalian tidak akan bisa. Jadi sudah dijawab semua ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, sebelum kita tutup, kita kasih aplaus dulu. Ya, silakan. Apa aplausnya? Cukup tak? Nah, ya. Baik ya, Bapak minta apa yang sudah kita pelajari hari ini dipelajari lagi di rumah ya. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada materi yang berikutnya ya. Baik, mau nggak istirahat?
Mau? Baik, untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan pramana santi. Om Santi 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 Om Santi. Terima kasih.